Sebelum kita mulai acara, judul kita hari ini Perspektif Seni Patung pada Olah Materi Bambu. Saya akan perkenalkan Mas Joko dulu ya. Nanti kalau ada kekeliruan dalam teks boleh dikoreksi ya Mas Joko. Saya bacakan profilnya Mas Joko. Joko Avianto lahir di Cimahi, Jawa Barat pada tahun 1976. Beliau lulus dari Fakultas Seni dan Desain di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2001. Sebelum kemudian Mas Joko melanjutkan studi lebih lanjut di program magister di institusi yang sama pada 2003 dan diselesaikan pada tahun 2005. Saat ini Mas Joko mengajar di Prodi Seni Murni dengan peminatan patung di Institut Seni Indonesia atau ISBI di Bandung, di area Buah Batu. Mas Joko mendapatkan pengakuan luas atas karyanya berupa instalasi bambu yang menampilkan bambu yang rumit terjalin. Sebagai seorang seniman, Joko memulai bekerja dengan bambu sebagai bahan patung non-konvensional pada tahun 2003 dengan memamerkan karyanya dalam sebuah pameran yang berjudul Bambu di Selasar Sunario Art Space di Bandung. Di ruang ini ia mengembangkan teknik baru yang dinamai modul bambu pecah. Ini memungkinkannya untuk menciptakan berbagai objek berbentuk bambu tanpa membelah bambu sepenuhnya. Melalui penggunaan terhadap bambu, Mas Joko mendorong kita untuk merenungkan tentang terjadinya penyusutan vegetasi hutan bambu dan dampaknya terhadap kehidupan sosial di sekitarnya, termasuk hilangnya budaya bambu, berkurangnya kreativitas di kalangan pengrajin bambu, serta transformasi profesi mereka menjadi peran dalam industri manufaktur. Bagi Mas Joko, bambu berfungsi sebagai simbol kekhawatiran tentang keragaman budaya Indonesia yang tergerus oleh proses industrialisasi yang telah menjadi tulang punggung kehidupan modern. Nah, rupanya di balik kecintaan Mas Joko terhadap olah bambu ini ada dorongan-dorongan kekhawatiran terhadap budaya. Jadi nanti Mas Joko akan menceritakan mungkin ketertarikannya mengapa concern terhadap isu tersebut. Di balik karya ternyata ada keprihatinan tertentu. Jadi mungkin Mas Joko boleh bercerita sedikit mengenai pengalaman pribadi sehingga melatari bisa terjun ke dunia seni patung khususnya mencintai olah bambu. Silakan Mas Joko. Baik, selamat sore. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Terima kasih Mas Adin juga sudah mengundang saya ke Semarang, Din. Akhirnya, Din. Saya cerita dulu sama Adin dulu. Saya kenal Adin tuh terus terang waktu 2016. Saya udah dengar nama Adin tuh udah lama lah. Histeria pun sebetulnya saya samar-samar udah dengar tentang komunitas ini di Semarang. Kemudian saya baru ketemu langsung itu 2016. Nah, jadi saya kesini tuh emang karena benar-benar pertemanan saya sama Adin aja. Nah 2016 itu kan kita sama-sama ke New Zealand waktu itu ya untuk pegiat seni itu gitu. Apa namanya? Ya saya senang banyak ketemu teman-teman yang apa namanya istilahnya satu profesi lah gitu ya. Di bidang seni gitu. Cuman untuk teman-teman ketahui ya, seni itu sebetulnya bukan cita-cita saya dari kecil lah gitu ya. Angkatan saya itu jadi dulu mungkin generasi kita itu bercita-cita kan sebetulnya yang basic-basic aja ya. Jadi polisi gitu ya, jadi dokter gitu. Memang nggak dikasih seakan-akan nggak dikasih banyak pilihan mengenai itu gitu. Kecuali mungkin dari keluarga yang lain gitu ya, mungkin ini pasti masih punya. Kalau makanya mungkin karena ayah saya seorang dari TNI AU gitu ya, ibu saya seorang kesehatan bidan dari kesehatan, ya nggak pernah kepikir tuh. Tapi kakak saya langsung sendiri itu apa namanya pernah ikut les Villa Merah kalau di Bandung namanya ya.
Les film merah tuh les untuk masuk seni rupa gitu. Wah ini masuk seni rupa aja harus ada lesnya gitu. Saya kan apakah segitunya gitu. Kalau saya justru nggak les itu dulu di tahun 90-an tuh. Lesnya kan Ganesha Operation gitu emang untuk ngejar UMPTN ya kan. Tahu ya Ganesha Operation ada nggak sih di Semarang, ada nggak? Ada ya? Ya nggak pernah bercita-cita jadi seniman itu. Saya juga nggak tahu, maksudnya mungkin teman-teman bisa menjawab sendiri gitu ya nanti ya. Jalan saya ke seni rupa itu nggak gini loh. Saya bisa belajar menggambar itu dari mana gitu kan sebenarnya gitu. Yang memang dari kecil cukup menonjol lah gitu, ngegambar di apa namanya halaman depan gitu ya. Terus karena lingkungannya di Cimahi militer ya, tahu ya gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada rombongan militer lewat gitu kan, kadang-kadang suka berhenti gitu ngeliat ini anak ini kok gambar apa di jalan gitu ya. Jalannya dulu waktu baru di aspal gitu, pakai kapur, ayah saya ngebekalin kapur gitu ya. Nggak tahu itu bagus apa enggak gitu, tapi cukup mencolok lah waktu itu gitu. Nah, saya cuma ingat itu sih. Tapi sebelumnya mungkin eh, kakek saya mengkoleksi lukisan-lukisan pelukis lokal lah gitu. Nah, jadi mungkin saya banyak melihat, merekam gitu ya. Punya lukisan itu emang penting ya gitu ya. Nah, di situ. Tapi udah itu skip lama gitu sampai lulus SMA milih nih apa ya. Saya mau kuliah apa gitu. Gak pernah memutuskan seni rupa gitu. Nah, pas di GO aja tuh ketemu teman-teman. Oh, kayaknya yang apa namanya les Villa Merah itu kok keren-keren anaknya gitu ya. Maksudnya kok beda gitu ya. Lu les apaan sih? Les untuk masuk FSRD nih. FSRD apaan gitu, nggak tahu juga gitu. Itu di ITB, wah ITB nih. Gitu. Ya udah nggak ikut les gitu. Nah, tapi saya ikut tesnya dan satu kali percobaan memang langsung lulus gitu. Ya ternyata saya baru tahu kawan-kawan yang lain itu beberapa kali percobaan, ada yang ya mungkin dari kawan saya juga ada angkatan 93 gitu, ada juga gitu ya gitu, kecemplung ke seni tuh gitu ya. Nah gimana ini jadi profesi gitu ya, ya kayak nggak punya cita-cita lain setelah masuk kuliah itu gitu, karena saya ketemu dari patron-patron saya ya, dosen-dosen saya maksudnya gitu ya, dan teman seangkatan yang memang memilih jalan yang sama gitu ya, profesinya udah di situ aja lah gitu ya, di bidang seni rupa aja gitu, emang bisa menghidupi. Nah itu jawabannya susah banget tuh di zaman itu. Sama lah mungkin teman-teman sekarang mau kerja apa ya nanti gitu, pasti ada kekhawatiran karena ada pertanyaan dari orang tua dan segala macam kan gitu ya. Itu kita semua mengalami fase itulah gitu. Tapi itu udah sebagian perjalanan kalau menurut saya, kalau percaya gitu ya. Oke. Ini saya akan sharing ya. Jadi nanti teman-teman akan melihat karya-karya saya berdasar urutan tahun lah kira-kira begitu ya. Kenapa, apa sih hubungannya patung sama material bambu gitu ya, atau material bambu sama seni patung gitu ya. Sebetulnya saya juga nggak pernah tahu itu akan berhubungan atau tidak gitu, tapi yang jelas bukan tugas kita untuk ngebaca, saya pikir ya, ketika kita masuk ke apa namanya scene seni rupanya gitu ya, oh baru tahu, baru dibaca tuh bahwa ini bagian dari kesenian atau seni rupa di dalam dan di luar negeri secara umum gitu ya. Nanti saya akan sisipkan lah cerita-cerita gitu. Jadi banyak pertanyaan yang ditanyakan kepada saya itu ini, misalnya gitu ya. Kenapa memilih berkarya pakai material bambu gitu ya? Itu udah langsung mungkin melihat karya-karya yang saya tampilkan di publik gitu. Terus ya sejak kapan, terus
mungkin yang udah into kekaryaannya, ada istilah instalasi seni gitu ya. Apa sih instalasi bambu? Terus nyebut instalasi sama bambu gitu, instalasi bambu gitu ya. Terus berapa lama sih bahan bambu awet? Pertanyaan berikutnya, apakah kamu bisa hidup berkarya dengan gini gitu ya? Apakah bisa menghidupi kekaryaanmu atau menghidupi ya kamu sendiri lah gitu. Banyak pertanyaan setelahnya gitu. Gitu. Jadi akan saya rinci satu persatu di mana sih saya mulai berkarya dengan material bambu ini. Yang saya ingat adalah, jadi kalau saya dulu belajar seni rupa itu kan ada event-event yang sedang terjadi gitu ya. Ketika misalnya saya mahasiswa, oh ada ASEAN Pacific Triennale gitu misalnya di Australia gitu. Kan itu di tahun 90-an itu jadi salah satu event yang cukup jadi mercusuar gitu. Bahwa seni kontemporer itu terjadi di wilayah Asia Pasifik itu yang terdekat gitu ya dengan Indonesia. Selain di Amerika, Eropa gitu ya. Itu tuh, APT itu gitu. Nah ada tuh satu seniman, sorry. Ini nih, Chow Gokiang. Pernah denger nggak? Chow Gojang nyebutnya. Chow Gojang itu, Din, kamu kenal nggak Din? Chow Gokiang Din. Jadi dia seniman yang petasan, pernah denger nggak? Seniman yang pakai mesiu. Jadi ngegambarnya pakai mesiu di kanvas gitu ya, kanvasnya besar. Terus dia tabur mesiu. Pokoknya dia termasuk kalau nggak salah Chinese avant-garde lah disebutnya. Jadi di tahun 90-an itu, sebenarnya dari tahun 80 ke 90-an itu ada sekelompok seniman dari China itu, dari Beijing sebagian, itu disebutnya Chinese avant-garde gitu. Jadi kalau dulu seniman-seniman Cina itu gambar kuda, gambar pemandangan gitu ya, yang scroll gitu, tiba-tiba dia mulai ke barat-baratan karena memang belajar seni rupa modern gitu. Nah Chow Gojiang ini ikut ASEAN Pacific Triennale itu menampilkan karya ini nih, bridge crossing gitu ya. Jadi isunya si Chow Gokiang ini membawa, kan orang barat itu senang mendekat-dekatkan menyederhanakan masalah misalnya gitu ya. Kalau kita sederhanakan gitu juga lah. Bahwa China dekat dengan material bambu gitu ya. Bambu atau dengan apalah dari tradisinya gitu loh. Nah bambu ini seakan-akan dibawa sama Chow Gokiang dari China gitu. Padahal regulasinya teman-teman, kalau teman-teman nanti tahu gitu, regulasi membawa material organik ke Australia itu agak susah tuh. Membawa binatang, bahan-bahan makanan, tanaman dan lain-lain itu susah minta ampun gitu. Sampai kita aja mau lewat ke Australia aja ya Din ya, diperiksa sama anjing tuh. Iya, gitu. Padahal mau lewat Sydney ya waktu itu ya. Itu aja regulasinya agak susah gitu, apalagi bawa bahan organik. Jadi isunya itu sebetulnya runtuh, dia bawa bambu material dari China itu gitu ya. Jadi Australia itu mempromosikan bahwa ini tuh bambu Cina gitu. Nah akhirnya bocor ke publik bahwa itu bambu Australia gitu loh. Jadi cara konsepnya tuh runtuh gitu ya. Gitu kan kalau di seni rupa itu dibaca berbagai aspek gitu, dari materialnya, dari karyanya bentuknya apa sih gitu. Kalau ngelihat lukisan kan, kalau seni rupa tuh gitu ya, kalau kita ngelihat lukisan apa sih ini, gambar apa minimal gitu ya. Kalau abstrak ini mirip apa gitu, atau kalau nggak bisa dinikmati juga, nggak jelas juga, ini ya warnanya keren lah gitu, ngerasain kan gitu kan, minimal gitu ya. Itu tuh harus dicerna kalau seni rupa tuh. Beda dengan musik merem aja kita ngerti kok, ini enak, ini enggak gitu ya. Nah ini sumbang atau enggak gitu. Kalau seni rupa tuh banyak aspeknya gitu loh. Nah jadi tiba-tiba saya punya titik di mana, wah asik juga nih berkarya dengan material bambu ya gitu. Tapi apakah bisa jadi material utama untuk kekaryaan gitu ya?
Kalau dia mah udah kaya si Chow Gok Yang mah gitu. Jadi mungkin selembar A4 di coret-coret juga dia udah dapat duit banyak gitu kan pada waktu itu. Beda dengan kita masih jauh lah Indonesia juga ya. Tapi ini um, seniman-seniman Indonesia itu udah mulai menembus ke event-event penting seperti ini gitu, ASEAN Pacific Triennale. Oke, saya bukan maksudnya mengajari ya, tapi saya akan memperkenalkan terminologi yang ada di seni patung aja langsung lah. Saya juga pengajar. Saya dulu jurusannya seni patung tuh S1-nya gitu. Terus S2-nya juga sebetulnya lebih umum seni rupa, tapi saya ingin tetap di bidang seni patung. Sampai sekarang sebetulnya saya ditugaskan oleh Kemendikbud itu sebagai asesor pematung. Tapi namanya asesor pematungan gitu, aneh lah. Gitu. Jadi ini nih terminologi yang ada di seni patung tuh. Belajar dikit nggak apa-apa ya. Tapi maksudnya bukan saya ingin mengajari gitu. Tapi gini, jadi satu misalnya ada yang teknik nih paling kiri. Ada modeling. Modeling kan teman-teman taunya yaitu yang model itu loh. Catwalk itu. Tapi di kita juga ada modeling itu membuat model patung misalnya pakai tanah liat atau apalah gitu ya. Yang plastis gitu. Terus ada casting itu mencetak gitu ya. Ada molds itu cetakannya. Carving itu mengukir gitu ya. Memahat. Assemblase itu assembling itu merakit gitu ya. Terus ada maket, ada relief. Tahu lah kalau relief itu kalau ya relief gitu. Datar tapi seakan-akan tiga dimensional gitu ya. Kayak uang gitu, itu relief juga tuh. Terus ada permasalahan lain, ada pencahayaan, ada cahaya, ada ruang gitu. Aspek-aspek patung itu kalau nggak ada cahaya, konturnya nggak akan kelihatan gitu ya. Terus ada space gitu. Memang si patungnya di tengah, tapi dia nggak akan, istilahnya dalam tanda petik, nggak akan eksis kalau nggak ada ruangan, ya kan, gitu. Jadi dibaca juga ruangan, gitu. Terus materialnya sendiri, terus kalau di raba itu ada teksturnya lah, kalau patung tuh misalnya gitu. Terus ada, emang besarannya berapa sih patung tuh gitu, dimensi gitu ya. Bisa dimensi tapi meleset dikit boleh lah gitu. Jadi ada distorsi permainannya gitu. Kalau ingin yang pasti proporsi gitu. Jadi kalau kan ada tuh saya ngelihat di sini tuh banyak sekali patung figur ternyata loh di Semarang itu. Patung Soekarno, patung pahlawan-pahlawan lain gitu ya. Bung Tomo ada nggak sih? Ada ya. Patung Bung Tomo saya nggak banyak ngelihat tadi. Nah proporsinya ada yang sebagian belum tuh, jadi nggak mirip gitu ya. Itu kan masalah proporsi juga tuh. Gitu. Terus komposisi gitu. Nah, baru ke ininya gitu. Apakah karya itu karya figuratif, maksudnya figur, abstraktif, formalis, kinetik, konseptual, dan mix media gitu. Nah, kalau karya saya apa sih irisannya gitu ya? Yang saya pilih tentu nggak semua nih, nggak usah harus semua gitu. Nah, ternyata kalau saya sadari gitu baru, nah ini nih, kalau yang karya-karya instalasi seni saya tuh ternyata masalah perakitan dan harus membuat maket gitu. Karena maket itu berkaitan dengan skala kan ya. Jadi memperbesar karya itu harus ada maket kecilnya dulu lah, kayak arsitek lah gitu. Terus yang kedua apa? Ternyata ketiga ini gitu ya. Kalau tekstur, kalau instalasi bambu nggak perlu dipegang lah gitu. Terus ini semuanya ternyata gitu. Ini juga baru saya sadari ketika saya buat PowerPoint ini nih. Ketika saya susun terminologinya, oh ternyata ini. Nah yang ini apa sih? Ternyata saya sejauh ini belum pernah buat figur dipakai karya bambu ya. Jadi masalah abstraktif dan formalis aja. Terus yang terakhir konsepnya gitu.
Ya kalau yang belum into ke ini saya paham, maksudnya saya cuma ingin ngenalin aja gitu wilayah pemetaan apa di kepala saya tuh seperti apa gitu. Nah saya coba tuh bambu itu diapain ya gitu ya. Kalau kita ngelihat misalnya kita ngambil satu batang bambu gitu ya, kan banyak karya-karya apa namanya karya-karya tradisional bambu itu ya gitu-gitu aja lah, anyaman gitu ya. Pokoknya wilayahnya sangat tradisional. Saya tuh nggak dari situ, nggak dari tradisional itu. Karena pendidikan saya seni rupa modern, seni patung modern, jadi pembawaannya gitu, jadi ngulik aja. Pokoknya maksa ini jadi karya patung aja. Nah ini karya yang pertama nih, 2003, 2003 gitu. Teman-teman pernah ngeliat nggak sih kalau Picasso pernah ngegambar pakai cahaya? Nah jadi kan itu momen sebetulnya, momen yang ditangkap kamera gitu ya. Atau bunyi gitu, bisa juga. Nah saya pikiran saya di situ, jadi menguasai ruang pakai garis-garis. Jadi hanya masalah permasalahan ruang dan garis-garis pakai bambu gitu. Ini sebetulnya dari bambu yang utuhan itu, tapi saya pecah, tapi si apa note-nya itu apa bukunya itu nggak saya pecah. Jadi ini penemuan saya sih, gitu. Signaturnya di sinilah gitu. Kalau seniman itu, signaturnya ciri khasnya di sini, gitu. Jadi sih cuman beberapa batang aja. Nah uniknya, jadi antara bahan dan teknik itu bertentangan dengan kaidah seni patungnya sendiri gitu. Kalau patung itu kan harus yang logam, batu gitu ya. Yang nah di situ di bawahnya itu ada apa? Kata eternal dan ephemeral gitu ya. Itu bertentangan banget apa yang saya kerjakan itu gitu. Jadi saya kayak ngelawan eh, prinsip yang saya pelajari selama ini gitu tentang patung tuh. Eh, patung itu harus awet, enggak juga gitu. Kalau akan aneh ya, kalau orang nggak bisa nerima sesuatu yang tidak awet itu sebetulnya aneh gitu. Ya kan kita juga akan mati gitu misalnya gitu ya. Gitu. Nah itu konsep-konsep itu yang saya mulai bangun teman-teman. Jadi sekecil apapun sebetulnya, nggak usah harus di seni sih, prinsip apapun kalau kalian percaya bahwa itu bisa ngebangun sesuatu, saya pikir itu peganglah, itu udah sebagian dari perjalanan teman-teman gitu. Ya kalau misalnya ini bidangnya apa aja sih? Sorry. Bidang perkuliahannya apa? Sastra, oke. Okay. Teknik sipil, oke. Okay. Sastra. Sastra. Banyaknya sastra ya. Arsitek ada? Arsitek. Oh, gaptek. Ini apa desainnya tadi ya? Kamu desain. Dirimu apa? Oh, bahasa Indonesia. Oke. Okay. Ya saya pikir sebetulnya semua bidang itu pada akhirnya akan ketemu gitu. Saya juga nggak akan sadar bahwa hari ini tuh saya belajar pelan-pelan jadi teknik sipil juga gitu. Makanya tadi saya bilang saya baru pulang dari IKN. Saya ngebantu Pak Nyoman Nuarta, tahu ya? Pasti tahu lah. Ya kalau pematung itu udah disitulah levelnya gitu ya. Nah saya ngebantu beliau, mendampingi beliau untuk proyek-proyeknya di IKN gitu. Tapi nanti kita ceritalah. IKN itu promising menurut saya gitu ya. Oke. Oke, next ya. Nah, saya mulai banyak eksplorasi berkarya tuh yang tadinya cuma 8 bambu, 10 bambu gitu. Tiba-tiba nggak puas gitu. Wah, banyak yang bantu gitu ya. Banyak teman-teman yang bantu, bahan banyak gitu. Akhirnya coba aja gitu, nguasain ruang gitu. Kan awalnya di dalam ruangan tadi ya, cuman garis-garis gitu di dalam galeri. Saya ingin menguasai fasad bangunan misalnya gitu. Kalau yang arsitek paham ya fasad bangunan ya, wajahnya bangunan gitu. Itu justru fasad mukanya bangunan tuh ditutupin gitu. Jadi ya istilah teman-teman dulu yang kalau yang ini nih yang di art joke ya.
Yang ini nih, yang kanan atas. Arjok 10 itu tahun 2012. Tapi ini yang sebelum-sebelumnya justru. Ini yang dua ini duduk di Semarang nih. Yang ini di Ungaran tuh tadi. Yang atas itu. Di Ungaran. Ini di Galeri H2 tuh jalan apa sih ya namanya? Dr. Cipto. Pertama makan tahu gimbal di situ tuh. Gila, wah gila ini enak banget. Selain kupat tahu ternyata ada yang namanya tahu gimbal. Iya makanya. Gitu. Nah di Ungaran ini unik tuh, jadi uniknya bambu ya. Jadi tiap dia tuh tumbuh di mana dulu nih, gitu. Misalnya dia tumbuhnya di pinggiran sungai, itu beda tuh karakternya. Kalau jenisnya mungkin ada bambu tali, ada bambu apa namanya petung gitu-gitu sama sih gitu. Cuman yang tumbuhnya di tanahnya yang berbeda, dapat mineralnya juga beda gitu. Nah ini yang di Semarang ini ruasnya panjang-panjang gitu. Jadi eksplorasinya juga enak gitu. Terus kalau ini ini dari Ungaran juga sih kalau nggak salah. Tapi saya nggak tebang sendiri. Kalau ini nebang sendiri nih. Banyak banget tuh di pinggir sungai. Jadi nggak dimodalin sama Pak Handoko tuh cuman tuh saya punya tanah di situ ada banyak bambu, eksplorasi aja, wah seneng aja. Nggak ada duitnya tuh. Terus terang waktu itu ya nggak mikir ini menghasilkan apa enggak, tapi saya seneng aja eksplorasi aja, wah tebang sendiri, pecah sendiri, ya dibantu sama 2 asisten lah gitu. Terus kita bangun lah ruangannya ada gitu, garap deket apa merespon pohon gitu dan lain-lain gitu. Nah kalau yang Arjok ini memang harus bertema, dipaksa ada tema kan. Jadi si bambunya sendiri itu ada satu hutan kecil gitu di daerah Purworejo itu sempat ketutup sama abu Merapi itu, jadi rata. Nah 1,5 tahun kemudian itu baru muncul si bambu-bambu ini. Yang punya tanah itu, ini habis mas sama apa namanya debu Merapi gitu. 1,5 tahun lalu nggak ada gitu, tadi ini udah banyak, terus dibeli dari situ lah gitu. Jadi temanya di situ tuh, jadi ngambil yang bekas vegetasi yang hilang itu dibawa ke Arjok untuk dijadiin karya gitu. Itu udah mulai wilayah-wilayah konseptualnya udah muncul sebetulnya walaupun belum terlalu kuat gitu ya. Karena banyak sekali kasus-kasus misalnya di Garut aja ya, dia udah nggak bisa berkarya, nggak bisa buat layangan gitu ya. Yang tadinya ada industri tradisional lah, layangan buat anyaman gitu. Udah nggak bisa bekerja itu karena bahannya udah nggak ada gitu. Hutannya udah nggak ada. Jadi pabrik-pabrik motor gitu ya, pabrik-pabrik industri gitu, segala macam ya. Jadi lebih mendingan ngojek gitu, pindah profesi gitu. Makanya ini di judulnya Lost Vegetations itu sebetulnya ya itu tadi bisa merubah tradisi juga gitu. Akarnya itu akan berubah gitu juga. Gitu teman-teman. Terus karya-karya ini ternyata nggak berhenti sampai di sini ya eksplorasinya. Selain tekniknya masih sama, tapi keterlibatan dengan pertunjukan tuh seru juga tuh, jadi panggung gitu ya. Si karya ini jadi panggung. Ini yang atas ini di Ratu Boko gitu. Tapi sulit banget ternyata berkarya di dekat candi itu. Sulitnya bukan apa-apa gitu. Emang susah aja ngalahin keindahan candinya itu sendiri ya gitu. Gak akan pernah bisa asli. Teman-teman pernah dengar kaos ada di Jogja ya? Itu tetap nggak bisa kaos itu si seniman itu. Dan banyak yang marah-marah kan teman-teman di Jogja. Iya kalau di tempat yang bagus ya pasti udah jadi ikut bagus gitu. Kalau masang balonnya di Bantar Gebang, nah itu baru keren gitu ya. Atau di mana gitu. Memang itu kritik-kritik dari ya kaos kan
ke Indonesia juga mungkin ke Bali paling juga kan. Tempatnya udah bagus gitu. Nah ternyata bersaing dengan karya-karya yang udah ada gitu seperti candi itu sulit sekali. Mau dicahayain gimana juga kelihatannya bagus aja fotonya mah gitu. Jadinya itu pengalaman saya sih. Terus yang ini di Nuart di Bandung. Ini juga di Nuart juga. Jadi apa namanya? Itu teater ya. Teaternya siapa? Maudy Kusnaedi sama Mbak Happy Salma kalau salah. Jadi keterlibatan dengan pertunjukan juga dengan musik juga eh, memang sebagian dari agenda saya sih gitu. Wah bisa nggak sih si karya bambu ini jadi backgroundnya tari balet gitu misalnya gitu. Ingin ada keinginan gitu, tapi belum pernah tercapai sih kalau tari balet gitu. Nah kemudian saya dikasih kesempatan nih setelah Arjok itu di Pineng, di Pineng. Ini 2013 ke 14 lah gitu ya. Jadi di Pineng itu ada apa namanya town hall itu ya, dan city hall. Nah di antaranya itu ada yang kecil ini nyempil tuh ya di tengah ini. Itu tuh ada bangunan kecil dulu tuh teater dulu, bangunan teater. Jadi si Georgetown itu kehilangan gedung teater sebetulnya. Dan dihimpit sama apa namanya town hall sama city hall itu gitu. Sekarang jadi tempat berbayar pajak nyebutnya gitu. Nah mereka sebagai festival Georgetown pernah dengar nggak? Sempat jadi festival terbaik juga tuh di Asia gitu. Georgetown Festival di Pineng. Pineng tuh kayak Semarang juga gitu. Banyak bangunan kolonial di pinggir laut gitu. Terus saya buat apa ya di sana gitu. Saya ngelihat ada jajaran-jajaran perahu gitu ya. Itu kalau gerak tuh kan gitu ya, kalau perahu tuh ya, kalau ngejajar tuh. Terus saya di depannya gede-gede gitu perahunya, kayak nonton teater gitu. Wah gila, pengalamannya baru nih kayak gini gitu. Saya kan nggak pernah ke utara Jakarta gitu, beda lah gitu kan, ruangnya beda lah gitu. Kalau di sini tuh inspiratif banget sih. Jadi saya ngelihat jajaran perahu, makanya bentuknya kayak gini nih maketnya nih, kayak moncong-moncong perahu gitu ya. Nah, saya sambungin tuh si Old Town sama City Hall itu saya sambungin, ditutup gitu. Ini mungkin 3.000 batang ada ya. Saya bawa dari Indonesia gitu. Dan memang uh, Malaysia tuh nawarin, udah dari bambunya dari Malaysia. Oh nggak bisa, saya bilang. Konsepnya nggak begitu gitu. Ya sebenarnya bukan trik sih. Apa ya? Adin tawa aja saya jadi malu. Uh, Ya saya bilang kan, makanan yang bambu itu makanan di wilayah di tanah yang berbeda itu ya beda hasilnya gitu loh. Treatmentnya akan beda gitu. Nanti saya ceritain di bagian lain, itu benar sih gitu. Jadi ini harus bambu dari Indonesia gitu. Kenapa? Ya ada sejarahnya kita perahu-perahu Bugis sebagian pakai bambu jenis tertentu untuk perahu-perahunya gitu ya. Ya gitu-gitulah. Karena di Georgetown itu ada beberapa etnis yang akhirnya ketemu, beberapa itu berkumpul di Pineng sana gitu. Jadi orang Malaysia. Ya sebagian besar juga orang Indonesia ada di situ. Oke. Nah, buat ini teman-teman saya terima kasih banget nih sama teman-teman Bangladesh gitu di sana. Ini sebagian orang-orangnya itu yang diselundupin. Iya, pekerja Bangladesh itu kayak apa? Duh maaf ya. Orang Malaysia nyebutnya semut hitam gitu. Jadi pekerja-pekerja yang wah tangguh banget lah gitu. Mereka yang mendirikan Burj Khalifa gitu ya. Hanya orang-orang itu yang berani itu, orang Bangladesh. Jadi mereka nyebutnya orang Bangla. Nah, pengalaman saya di situ, saya disebut, kita tuh disebut Indon kan. Kamu pernah dengar nggak? Jangan mau tuh sebut Indon. Kerendahin itu.
Soekarno aja dibilang Indon aja marah tuh. Jadi pas, kok Indon sini? Wah saya marah banget tuh. Gitu. Di ini dia rela nih apa satpamnya nih. Satpamnya kayak sewenang-wenang gitu sama orang Indonesia tuh kesannya tuh kita tuh di ini mereka lah. Kastanya di bawah mereka gitu. Saya marah tuh disebut Indon tuh, lucu. Tapi akhirnya kita jadi berteman sih lama-lama gitu ya. Nah Bangladesh itu paling bawah tuh. Tapi kemampuannya gila tuh. Kalau kita bekerja di Malaysia, kita punya 3 kemampuan aja. Misal kita nggak punya keahlian apa-apalah gitu ya. Kita jadi tukang, tapi kita punya 3 keahlian aja. Misalnya listrik, gardening, sama apa ya, bisa mekanik lah dikit lah gitu. Itu bagi mereka udah sangat berharga dan gajinya udah gede di sana gitu. Beda kalau kita mau 10 kemampuan juga UMR tetap bener. Oke, kok gambarnya nggak keluar ya? Oh, iya. Jadi pengalaman saya itu bambu itu mecah. Ini penilaian saya sendiri ya. Ternyata bisa mecah air sama angin. Jadi ketika si karya ini dibuat ya, saya kira-kira karyanya udah beres, terus saya pulang. Kira-kira 2 minggu setelahnya itu ada badai besar banget di Malaysia, di Penang terutama. Karya ini nggak berubah. Jalan yang di depannya itu sampai hancur ke dongkel gitu, apa ke bolong-bolong gitu, air laut masuk. Karya ini nggak berubah, gitu. Jadi dia memang kalau makin tinggi kan dia kena angin tuh santai aja gitu, walaupun sampai miring-miring tapi nggak sampai apa namanya runtuh gitu si pohonnya itu. Jadi dia memang mecah angin sama air. Itu sih yang luar biasa dari material ini tuh gitu. Terus yang kedua itu yang saya rasain gitu ya. Bambu itu bereaksi positif terhadap garam. Kenapa coba? Ketika saya ngirim gitu di dalam kontainer itu ada uap lautnya masuk kan gitu. Ini disangkanya jamur. Mereka udah panik aja gitu. Pas saya mulai kirim beberapa pameran luar negeri gitu ya, kan harus masuk kontainer tuh, difumigasi dan segala macem. Wah keluar gini apa nih? Waduh jamur nih, nggak bisa dipakai nih. Pikiran saya bener-bener cawgok yang bener juga nih. Gagal lagi nih bambu nih di luar negeri. Tapi ternyata itu dipegang tuh asin, uap garam. Jadi malah kayak pengawet yang nggak sengaja gitu ya di dalam kontainer. Itu celah sedikit aja itu uap laut masuk tuh. Ternyata kalau untuk bambu itu reaksinya malah bagus gitu. Pengalamannya waktu ke Jerman itu ngirim gitu ya 2 minggu itu masuk lagi tuh sampai si kurator sama timnya itu, ini kuratornya paling depan nih, ibu-ibu tuh kurator dari Jerman sampai pakai hazmat lah waktu itu. Saya baru tahu hazmat juga kan, wah ini kayak film-film alien aja gitu, udah memeriksanya pakai hazmat gitu. Mereka ketakutan sekali gitu ada unsur beracun gitu di bambu ini gitu. Gitu. Nah dikirim, enggak ini enggak apa-apa, itu garam gitu. Terus dites sama mereka baru percaya itu garam. Gitu. Nah, waktu karya di Jerman ini untuk Big Trees ya judulnya ya, di waktu pameran buku di Frankfurt itu, ini galerinya mereka nih. Mereka minta tolong ke saya, bisa kamu buat karya instalasi menggantikan 2 pohon ini. Bagi mereka 2 pohon ini cukup historis lah untuk galerinya gitu ya. Bisa nggak? Karena sebentar lagi ada pembangunan apartemen gitu di sebelahnya. Dan pohon ini harus ditebang gitu. Wah mereka sedih banget gitu. Ya udah kita cobalah. Tapi pakai bahan organik lain bambu ini nggak apa-apa ya. Wah dia menarik. Terus proyeknya mulai dibuat gitu ya. Rancangannya
nih kayak gini nih gitu. Mereka ngasih semua file-filenya. Jadi kalau di mereka tuh punya blueprint apa namanya, blueprint satu kota itu gitu disimpan filenya. Jadi kan Frankfurt itu pernah dibom habis-habisan di tahun 45, 43, 45 tuh gitu ya. Tapi mereka nyimpen blueprintnya. Jadi kotanya tuh dibangun lagi, berdiri lagi. Udah hancur kecuali satu gereja lah gitu. Tapi itu naik lagi tuh, gila. Kita ngelihat itu. Wah kalau kita hancur ya udah ganti aja bangunannya ini. Ini enggak, ini bangun gitu lagi. Gitu. Nah mereka nawarin blueprintnya ini terus ya, saya coret-coret di atasnya. Terus buat maketnya gitu. Nah pekerjaan kayak gini tuh untuk, tahu ya arsitek ya, dikejar-kejar waktu gitu. Enggak, maksudnya sketsa satu di situ gitu. Uh, Ngehayal aja tuh ini bentuknya gimana gitu yang cukup atraktif karena ternyata regulasinya nggak bisa buat paku buat ngebor gitu di bangunan heritage-nya mereka gitu. Wah ini agak susah gitu. Tapi dicoba. Akhirnya ketika mulai ke sana yang tadi penuh dengan garam itu gitu dibangun. Terus mulai hujan tuh pas lagi pembangunan tuh. Ada hujan lah satu hari. Cuman hujannya tuh di sana saya ngerasain ini beda ya, nggak di sini. Kalau di sini kan buat masuk angin gitu ya. Kotor aja gitu hujannya kan. Mungkin udah polusi gitu ya si ininya awannya gitu kali ya. Ruangnya udah inilah gitu. Kalau di sana tuh kayak pure gitu. Kok enak ya hujannya gitu ya. Nah ternyata saya sempat satu hari gitu si bambunya itu merona warna hijau lagi gitu. Loh kok bisa ya gitu ya. Jadi dia sempat kayak hijau sedikit lah gitu. Hijau lagi gitu. Terus coklat lagi. Terus baru jadi gold lah, nyebutnya gold gitu. Wah fenomena banget tuh. Nggak tahu itu namanya apa, saya kan bukan saintis juga gitu ya. Harus dipelajari juga gitu, kok bisa bereaksi seperti itu gitu. Ini menariknya, jadi baru naruh satu bambu di bangunan gotik gitu mereka gitu. Udah lebih rileks gitu ya. Asalnya kan kaku gitu ya. Ini bangunan tuh capek gitu ngelihatnya tuh. Keren sih keren gitu, cuman capek aja gitu ngelihatnya tuh. Kaku banget, kita tuh sebagai manusia tuh jadi ikut ini aja gitu, jadi ikut kaku aja gitu. Tapi begitu naruh satu bambu, dua bambu, tiga bambu, itu jadi rileks gitu. Terus mulai banyak yang nongkrong gitu. Atmosfernya jadi kebentuk gitu. Ada orang datang gitu, ibu-ibu, terus besok paginya tuh bawa makanan gitu. Ini untuk apa gitu? Untuk kamu dan teman-teman kamu. Terima kasih udah berkarya di kota kami gitu. Sampai kayak gitu. Bawa donat, bawa buah-buahan gitu. Karena mereka ngerasain atmosfernya gitu. Ya karena kan seni itu masalah rasa sih ya. Jadi ketika ya bambu apalagi jarang juga di Eropa gitu. Terus pas saya ngebangun itu tuh ini apa pengungsi dari Hungaria itu Hungaria apa mana ya? Mulai Rumania ya. Masuk tuh ke Eropa tuh. Gitu. Oh, itu cukup mencekam sih. Cukup mencekam. Waktu Yunani runtuh itu ya, tahu ya. Tahun 2015 itu. Itu kan Eropa berubah tuh. Yunani bangkrut dan segala macam. Tiba-tiba Jerman itu kemasukan pengungsi-pengungsi itu. Nyebrang gitu dari mana-mana, dari Eropa Timur dan segala macam. Gitu pengalaman waktu di Jerman. Terus sampai ada yang sempat ngasih foto ini nih. Tiba-tiba ngirimin, saya buat foto ini. Terus pas dilihat Ralph Otterbein, pas dilihat ternyata fotografer terkenal lokal gitu, Akamsi lah. Fotografer Akamsi gitu. Iya ngasih ucapan terima kasih dengan ngasih gambar ini gitu. Ini hasil karya saya gitu. Oh, gitu. Jadi kita semua saling berinteraksi sih gitu, di kota itu. Ini bertahan 1 tahun sih.
Sampai berikutnya itu pas Christmas market kalau nggak salah, ada Christmas market. Saya juga nggak tahu ketika saya bekerja itu di belakang saya itu ada bapak-bapak dengan jubah panjang pakai sepeda tiap hari ngeliatin, ternyata wali kotanya gitu. Jadi ngeliatin terus mantau gitu. Selain si mas-mas yang baju putih ini itu arsitek mudanya gitu, dia dikasih kepercayaan untuk ngawasin punggung saya gitu, takut ada kesalahan struktur apa gitu, padahal mereka juga nggak pernah punya pengalaman sama bambu sih gitu. Ya beda ya, kalau di mereka tuh harus pakai full body harness ketinggian tertentu gitu. Singapura lebih gila lagi sih, 120 cm kamu harus pakai full body harness. Ya loncat kaki kamu terkilir gitu, itu udah bagi mereka udah kehilangan inilah gitu. Gila Singapura, tapi Jerman lebih longgar sih, lebih longgar. Oke, next itu waktu saya ke Jepang gitu ya. Jepang. Enggak, ini bukan karya saya nih, jangan usah dulu. Ini namanya Shimenawa. Shimenawa itu kalau untuk orang Jepang tuh di kuil itu kayak batas, batas antara suci dan tidak suci gitu ya. Ya, nah kalau di kita ternyata orang Jepang itu bilang, salah satu profesornya mereka bilang, sebenarnya di negara kamu tuh ada loh, di Gunung Semeru itu ada awan. Mereka nyebutnya Sumeru gitu. Tiba-tiba jadi sama gitu. Sumeru gitu. Jadi ada awan yang itu juga batas antara dunia manusia dengan dewa, dia bilang gitu. Kalau di Semeru kita. Nah di Shimenawa ini sama nih gitu. Itu batas juga. Nah si kuratornya bilang, kamu bisa nggak buat mengadaptasi ini nih tentang batas gitu ya. Terus langsung saya buat maket ini nih, karya ini. Ya bambu diuntel-untel gitu kayak rambut gitu ya. Ya konsepnya gitu. Kalau di negara saya batas itu udah keriting, saya bilang gitu. Garis itu emang harus dilewatin gitu, untuk apa kita kadang-kadang ngambil resiko gitu. Nah, pokoknya batas itu untuk dilanggar sih gitu. Kadang-kadang kan begitu ya, negara gitu. Jadi udah keriting lah, nggak garis lurus. Kalau di sepak bola kan jelas gitu, misalnya garis itu lewatin itu ya out gitu ya. Kalau di negara saya kadang-kadang lebih ini sih, lebih apa namanya, lebih mudah dilanggar gitu. Oh ya cerita tentang gitulah gitu. Makanya si batas itu, si Shimenawa itu udah jatuh ke bumi gitu, udah ditaruh, udah menyentuh tanah, nggak kayak mereka di kuil kan tadi digantung gitu ya. Gitu konsepnya si Shimenawa ini gitu. Nah ini tuh tiap hari itu ada kunjungan, jadi dari SD. Lucunya di mereka tuh hebatnya ya, yang masuk ke museum tuh anak SD itu diantar sama anak SMP untuk masuk ke museum itu. Jadi yang guide itu anak SMP. Anak SMP sama anak SMA gitu. Dan terus aja gitu. Tapi memang ada tornya yang ngawasin gitu, ada gurunya gitu. Nah, mereka belajar seperti itu. Sampai pada akhirnya masuk kayak buku kurikulum SD, SMP, SMA gitu. Nah, karya saya masuk nih di situ gitu. Ini halaman dari buku mereka gitu, buku seni rupanya di kurikulum SMP dan SMA kalau salah gitu. Ada karya saya di situ. Gitu. Ya kalau untuk saya penghargaannya ya mungkin salah satunya kita dihargai ini di situ aja gitu. Cukup lah gitu menurut saya. Wah, seneng banget gitu dapat report itu. Nggak dibayar apa-apa gitu, tapi itu aja udah seneng banget lah istilahnya. Karena halaman sebelumnya itu ada ini karya Picasso, gini membacanya gitu. Gitu. Terus dikenalin halaman berikutnya karya-karya seni rupa kontemporer itu apa aja gitu. Gitu-gitu bukunya. Kalau kita buku kurikulum seni rupa apa ya isinya? SD, SMP kayaknya nggak ada ya.
Nggak ada kayaknya. Pernah lihat. Ini maghrib nggak apa-apa ya? Lanjut aja. Ada azan. Oke, kita pelan-pelan aja. Oke. Kemudian ini di Singapura nih. Waktu 2018 itu ada ya isunya 2017-2018 itu ada kebakaran hutan di Sumatera kan ya, selalu yang kena asapnya Singapura, selalu begitulah, makanya sampai gelap banget gitu. Itu isu yang saya bawa untuk karya apa namanya ini nih, Green is Gold too gitu ya. Jadi ini saya nangkap bentuk-bentuk asap itu di dalam Esplanade Singapura itu gitu. Green is Gold too itu dari bahwa yang hijau-hijau itu adalah emas juga gitu. Kalau zaman Soeharto, zaman presiden pertama kita itu ada emas putih gitu ya, ada emas hitam gitu ya, ada emas-emas. Emas putih itu susu gitu ya, emas hitam itu apa? Batu bara. Nah, mereka lupa hutannya ditebangin gitu, bahwa sebenarnya hijau itu juga sebenarnya emas untuk kita gitu, dan itu dijadikan bisnis, jadi palm oil semua. Terus perusahaan Singapura sendiri ya kena ada kritik ke situ gitu, tapi disensor tuh di katalognya tuh. Yang pas saya baca, loh ini tulisan saya kok disensor, oh kita nggak bisa nampilin ini di Singapura itu gitu. Mana siapa seniman Singapura, seniman kontemporer yang cukup inilah dilihat di internasional, sulit sekali di Singapura, kaku gitu, nggak ada, hampir nggak ada gitu, karena penuh dengan sensor gitu. Nggak bisa ada seni rupa perlawanan gitu, nggak, susah gitu di sana. Nah yang ketiga ini, bambu sebagai indikator kondisi atmosfer gitu ya. Jadi kalau potongan bambu yang ditaruh di satu tempat sama potongannya sama dari bambu yang sama gitu, ditaruh di tempat lain dengan kondisi yang lain tuh ternyata reaktif dia beda. Karena kan bambu itu dalamnya serat-serat gitu ya. Nah itu kan nangkap air gitu. Nangkap air, kalau ya ada polutan ya pasti akan berbeda gitu. Nah, terjadilah keramaian ini gitu. Kalau teman-teman pernah tahu gitu ya, yang di HI itu. Gitu. Jadi apa ya? Si karya ini ada di sini itu karena memang ruangan ini belum matang banget si tanahnya. Publik nggak tahu bahwa 60 cm ke bawah itu adalah dinding MRT. Jadi belum bisa ditaruh struktur-struktur yang berat. Kalau sekarang mungkin udah lebih oke lah gitu. Makanya di atasnya sekarang ada apa untuk stasiun itulah di situnya. Kalau pada waktu itu masih baru tuh MRT, itu masih belum boleh pakai struktur-struktur berat. Ini partisipasi saya untuk Asian Games gitu ya. Kontraknya sebenarnya cuma 1 bulan ya untuk si karya itu gitu. Tapi tiba-tiba jadi keramaian lah, biasa lah. Karena gubernurnya juga media darling. Ya tapi seru sih pengalamannya. Baik kok orangnya, baik. Gitu. Nah ternyata si bambu itu dalamnya tadi reaktif terhadap lingkungan itu karena ada ini nih. Kedua ini nih. Gitu. Ya saya juga baru belajar lagi, oh ternyata karena ini gitu dia itu bertahan atau beradaptasi di lingkungan di atmosfer kita tuh gitu. Itu tuh apa sih? Jadi yang satu menyalurkan makanan, yang satu lagi pengawet gitu. Itu ternyata. Kan kita taunya sumpit, makan sumpit aja. Sumpitnya dicuci lagi, dibungkus plastik lagi aja. Mantap. Gitu.
Nah, ya tiga itulah yang saya tahu itu sejauh ini berkarya itu. Kemudian eksplorasi berikutnya gitu di Art Bali. Teman-teman boleh langsung langsung menyela, langsung bertanya juga nggak apa-apa gitu ya. Daripada ini yang bolak-balik ya. Apa namanya? Ada yang mau merespon? Silakan. 1. Ada yang lain? 2. Mahasiswa saya aja nggak pernah nyatet loh. Serius. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azik. Saya ingin bertanya kepada Mas Joko. Pertama itu gimana cara atau teknik supaya bambunya itu bisa melengkung sesuai dengan apa yang Mas Joko inginkan. Yang kedua itu tentang karya getah-getih yang tadi sempat dibahas, namun sedikit dibahas, Kak. Dan saya penasaran itu karena pada tahun 2018 tersebut kan sempat kontroversial dan dianggap mohon maaf seperti orang yang bercinta ya Mas ya. Nah, bagaimana Mas Joko ini menanggapi persepsi negatif dari orang-orang tersebut? Mungkin seperti itu aja Mas. Terima kasih. Oke. Mau yang langsung ya? Ya. Ya basicnya sih sebetulnya bambu itu lentur. Bambu itu lentur. Apalagi kalau misalnya kalau dibelah, dia memang basicnya lentur. Cuman ketika dia, kalau karya saya menjadi sebuah dimensi gitu ya, ya ini. Jadi asal kulitnya jangan hilang sih. Kulitnya jangan hilang. Terus kalau serat bagian dalamnya memang dia punya potensi lentur gitu. Jadi pasti bisa bengkok gitu. Dan orang tidak memanfaatkan itu sebagai keunggulan visual sih kadang-kadang kalau menurut saya ya. Gitu kalau kita tahu misalnya anyaman gitu kan, itu kan dagingnya gitu ya. Yang itu punya potensi melengkung, naik turun gitu. Ya sama sih gitu. Cuman mindset saya bukan wilayah dari tradisional itu gitu. Cuman ternyata penemuan saya gitu yang tadi dibilangnya modul pecah itu gitu ya. Ya itu. Jadi ketika si bukunya nggak dibelah gitu, itu kekuatannya gila tuh. Jadi bisa buat struktur itu dalam artian bisa mengganti, kalau di sipil tuh ada fastener ya, tahu ya, ada fastener, ada plendes gitu misalnya gitu. Nah si plendes itu kayak bukunya, kalau di pipa itu plendes gitu. Nah si perkuatannya apa? Perkuatannya itu kadang-kadang si anyamannya itu sendiri. Jadi berubah ini aja, berubah logika aja gitu. Karena dia bahan organik. Itu sih jawaban saya tentang kenapa bisa bengkok gitu. Memang bisa bengkok sih. Enggak, nah itu tuh. Jadi kalau pematung itu pakai pahat gitu ya, pakai pahat kayu dan palu kayu gitu. Kalau saya pakai golok dan palu kayu gitu. Pekerjaannya shifting sedikit lah, berbeda sedikit gitu. Sama sih, menurut saya kayak carving juga gitu. Tapi kan bukan ngebentuk dimensi dan segala macam, tapi kita nyusun assembling gitu kalau di sini patung tuh gitu. Terus kalau yang masalah getih-getah, bukan getah-getih ya sebenarnya, getih-getah, getih dulu, merah dulu kan. Merah putih getih itu merah, getah itu putih gitu. Itu kan saya ambil sebetulnya dari sebenarnya bentuk awalnya, kalau bayangan saya benderanya Majapahit tuh. Benderanya Majapahit itu bukan sekedar bendera biasa, tapi selubung kayak ini loh yang di arah angin untuk di bandara itu. Selobong dia. Mungkin ada campur dari tradisi China juga yang naga itu. Gitu. Setahu saya itu. Jadi bukan sekedar bendera, ya ada bendera ada gitu, panji gitu ada gitu. Tapi getih-getah itu. Getih-getah itu. Jadi warnanya merah, kadang-kadang belang-belang gitu ya. Kayak Kapten Amerika gitu. Merah putih gitu. Nah itu maksudnya, walaupun kamu nggak akan ngelihat warna di situ. Gitu. Kalau masalah persepsi sih, saya nggak pernah menanggapi terus terang di sosial media, nggak pernah saya tanggapi gitu. Karena memang bukan gitu. Kalau kita berdebat di sosial media kan percuma gitu ya. Saya juga baru tahu tuh ada
Kalau sosial media itu ada orang-orang yang menangani krisis gitu misalnya, kalau wah ini isunya macam-macam nih gitu. Nggak pernah sih. Tapi memang saya sempat bacain tuh satu-satu, capek juga kan. Wah gila itu, diserang netizen. Bukan cuek sih. Bukan cuek bro. Iya. Nah kalau bahasa sekarang kena mental ya gitu ya. Iya sih, kena mental dikit lah gitu. Cuman belajar menghadapi krisis itu gimana gitu. Tapi gimana mau ngejelasin ke orang, kalau bukan gimana dong gitu. Karena angle tertentu aja gitu. Kalau saya tebak ya, yang motret pertama kali di situ itu dari kamar hotel yang harganya mungkin di atas 8 juta. Punya kepentingan. Keramaian itu dibuat sebetulnya, kalau boleh saya bilang sekarang ya, itu tuh untuk menutupi proyek lain di tempat yang gak jauh dari situ yang berisiko terhadap APBD gitu. Karena saya di tengah HI gitu ya, terus disulut sama, itu kayak orang lagi bercinta gitu ya. Ya itu jadi keramaian kan, itu yang mudah bahasanya untuk orang awam gitu ya. Wah itu jorok tuh gitu. Padahal kita nggak punya tendensi ke situ. Tapi saya juga mengakui, loh iya ya kok ada kayak kaki gitu. Ya, itu sempat jadi ini juga gitu. Ya tapi kalau bukan gimana? Maksud saya bukan gitu. Ya gitulah gitu. Cuman ya namanya persepsi kan bebas-bebas aja sih gitu. Mau kita ngebaca siluet gambarnya kayak apa gitu, ya susah mau diperdebatkan gitu, orang itu siluet tangan gitu misalnya gitu. Oke, nama saya Yunatra Caksana. Saya mau nanya, misal kalau instalasi-instalasi gede buat event itu, setelahnya dikemanain ya mas? Dalam artian, kalau lukisan kan kita bisa nyimpen di apa ya, tempat-tempat di dinding rumah kita gitu kan. Tapi kalau misal anyaman bambu ini kan besar dan ya itu, maksudnya skalanya juga gede dan kayaknya kalau ditaruh rumah juga ribet kan. Nah itu apakah di reuse lagi buat karya selanjutnya atau di kemana ini? Itu sih kalau saya. Oke. Ya sempat jadi pemikiran juga ya. Setelahnya diapain gitu. Ya banyaknya sebenarnya dibuang. Sebetulnya dibuang. Tapi misalnya kalau di Jogja setelah Arcok itu banyak yang minta untuk bahan bakar pabrik bata. Itu. Terus kalau di Singapura pernah di riset ini aman untuk makanan panda kayak jangan kata saya. Bukan bambu jenis ini gitu. Nanti pandanya sakit. Kalau panda juga bukan punya Singapurnya tuh. Panda tuh selalu punya China. Tahu ya teman-teman ya. Panda itu nggak pernah dimiliki sama negara manapun. Kalau harimau Sumatera dimiliki sama orang lain gitu. Terbalik kita tuh. Mereka nyebutnya panda diplomasi gitu. Itu nggak di Singapura saya sarankan jangan. Kalau di Jepang itu dijadikan terumbu, cemplungin ke laut jadi terumbu untuk berapa bulan lah, untuk ikan apalah lupa saya. Terus ya sebenarnya ya itu yang tadi tuh, karya itu nggak perlu awet gitu. Pertanyaannya eternal apa ephemeral? Kalau saya wilayahnya ephemeral gitu. Jadi yang nggak lekang gitu. Apa namanya? Ya pasti kayak konser lah, teman-teman kalau ngelihat konser ya momennya. Gitu. Kalau di foto, nah kan itu baru rada awet tuh. Sekarang untung ada sosial media gitu, dia jadi akan tersimpan di handphone, di mana gitu, di server-server gitu ya. Nah itu, dia lekangnya di situ. Tapi kalau secara material ya aneh nah, gitu. Kalau bambu ya pasti hancur sih gitu. Gitu. Terus apa lagi? Udah ya? Nah. Oke. Cek.
Sebelumnya terima kasih Mas sudah menyampaikan materi yang sangat bagus. Tadi saya menemukan beberapa insight, terutama terkait bagaimana kita memperlakukan bahan-bahan yang tumbuh di sekitar kita gitu, dan tentunya itu memiliki karakteristik tertentu di setiap wilayah meski dalam satu jenis yang sama. Tadi saya mengikuti presentasi tapi mungkin sebentar karena riwa-riwi. Nggak tahu ini tadi udah ditanyakan atau dijelaskan, tapi saya ingin tahu sih bagaimana sih menentukan desain atau konsep terkait satu karya gitu. Terlepas bahwa misalnya dalam satu karya itu ada kayak kalau commission work kan mesti ada brief tertentu gitu, atau misalnya mengikuti satu pola bangunan tertentu gitu. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi gitu sebelum karya itu terinstal atau karya itu menjadi satu bentuk visual yang hari ini kita lihat di foto gitu. Tapi tentunya kan prosesnya itu panjang gitu, menentukan bentuknya, terus bambu mana yang di depan dan bambu mana yang di belakang, terus bambu mana yang dipotong, bambu mana yang tidak gitu. Terus kenapa bentuknya seperti ini, seperti itu. Nah, bagaimana sih proses menentukan desain, konsep gitu, dan penerapannya ketika membentuk satu karya tertentu gitu, mengingat karyanya juga sangat besar-besar gitu, dan kebanyakan memang bentuknya abstrak gitu. Jadi itu memiliki menurutku ya itu memiliki satu kemampuan tertentu gitu untuk bisa sampai ke situ. Itu sih Mas. Ya, oke. Terima kasih. Nah itu tuh privilege-nya kadang-kadang jadi seniman ya. Kalau misalnya kita bisa tembus ke event-event yang cukup punya reputasi bagus gitu di luar gitu ya, misalnya eventnya gitu maksud saya. Saya juga gak pernah nyangka ikut Yokohama Triennale itu, seniman-seniman sekeliling saya itu yang saya pelajari di sekolah dulu. Daftar seniman A, B, C gitu, tiba-tiba di karya ditaruh di tengah bekas Anselm Kiefer misalnya gitu ya. Tempat dulu Chow Gokyang 6 bulan sebelumnya itu majang di situ gitu. Nggak pernah kebayang dapat kepercayaan itu gitu. Apalagi ini negara sendiri ya, maksudnya belum kayak gitu. Nah, kadang-kadang seniman tuh dikasih privilege untuk desain atau buat karya tuh ya seenak perutmu lah. Kamu mau nampilin apa gitu. Tapi ada rambu-rambunya, ada pagernya gitu. Nah mulai gitu tuh bernegosiasi, ya kayak tadi di Singapura tadi kan ada sensor-sensor gitu ya. Nggak boleh konsep ini, tapi itu mereka punya agenda sendiri kelihatannya. Satu negara itu atau satu lokasi, misalnya si Esplanade itu harus clear dari isu-isu begitulah, kritik sosial dan segala macam gitu. Padahal kita ingin menyampaikan itu, karena di negara sendiri kadang-kadang kita galak banget gitu, tapi cuek-cuek aja tuh gitu ya, maksudnya nggak mempan gitu. Nah kesempatannya kan kalau misalnya kalau di luar itu wartawannya kritiknya kena tuh langsung gitu, langsung didengar gitu kadang-kadang gitu. Kalau kita kan didengar netizen dulu tuh, baru reaksi netizen, baru nyampe itu ke atas gitu. Nah dari desain, dari resiko, struktur dan segala macam itu memang harus matang sih gitu. Dan berbulan-bulan kita kerja sebelumnya gitu. Misalnya yang nempel ke bangunan itu regulasinya harus apa aja, nggak boleh ngebor, nggak boleh apa gitu tadi gitu. Safety dan segala macam cukup lelah gitu. Tapi mengenai bentuk, kadang-kadang kita sebagai seniman punya privilege tertentu lah, selebar-lebarnya gitu ya. Saya ngerasain misalnya di teman-teman sipil, misalnya arsitek gitu ya, ada ada bukan keterbatasan sih, tapi ada yang nggak bisa dilewatin tuh. Nah kalau seniman itu kadang-kadang harus lebih ini lagi, kadang-kadang gila juga nggak apa-apa gitu istilahnya gitu dalam tanda petik gitu. Nah kita tuh punya privilege itu, saya ngerasainnya gitu ya. Bahkan di luar dari yang direncanakan, tiba-tiba ada perubahan bentuk dan segala macam tuh ternyata masih nggak apa-apa gitu. Ya nggak tahu itu ya. Ya bagi saya itu sekali lagi privilege sih, gitu. Tapi resiko ketika salah struktur, saya pernah juga di Singapura kena getahnya juga tuh, rugi tuh. Jadi rugi lumayan tuh ya ongkosnya gitu.
salah perhitungan gitu loh, salah perhitungan struktur, kempes tuh si karya tuh, asalnya dari ketinggian tertentu jadi loh kok turun gitu, itu pernah juga tuh, ya kena getahnya kita harus gantiin gitu, pernah gitu, ya istilahnya sampai yes dari 2003 sih gitu, sampai terakhir mungkin buat struktur yang gede ya getih-getah itu gitu. Bukan saya berhenti ya, maksudnya bukan karena saya berhenti karena getih-getah gitu ya. Berkarya itu tuh. Rancangan saya banyak di rumah, di kepala saya itu masih pengen buat di tempat A, tempat B, di hutan gitu. Masih banyak di kepala saya tuh gitu ya. Cuman belum ada momennya aja gitu. Dan pasti pendanaan yang besar gitu. Gitu Mas. Kira-kira terjawab nggak ya? Belum sih. Ini sih tadi sempat mendengarkan yang soal yang di Penang itu yang soal kapal gitu. Mesti itu kan ada satu proses gitu bahwa Mas Joko itu melihat pemandangan di laut terus kemudian ada kapal itu dan itu terengkap di memori gitu. Nah itu kemudian direpresentasikan ke dalam satu bentuk karya instalasi yang seperti moncong-moncong di kapal gitu. Nah bagaimana kemudian proses itu gitu ketika pada karya yang lain gitu, misalnya di Arjok gitu atau yang karya-karya lain gitu yang lebih abstrak gitu. Apakah juga ada proses gitu misalnya melihat sesuatu gitu atau mengadopsi sesuatu gitu atau ya itu tadi intuisi sebagai seniman ya kayaknya bagusnya diliupkan ke sini sih, kayak ke sini aja gitu atau sebebas itu gitu. Itu sih jadi bagaimana mengolah konsep, imajinasi terus dan kaitannya dengan realita gitu misalnya ternyata bambunya tidak sepanjang-panjang yang dibayangkan atau misal lokasi tertentu tidak boleh diginikan gitu sih Mas, lebih ke bagaimana mensiasati itu gitu. Ya. Kalau misalnya di Penang kan ada subjek matternya ya, perahu gitu ya. Kalau yang di Arjo kan sebetulnya nggak khusus, tapi saya dikasih tempat untuk ya udah ngelukis di tempat aja istilahnya gitu ya, buat struktur di tempat aja yang lebih ya bentuk apapun gitu ya. Nah kalau yang itu memang ada kita ada meeting kayak war room dulu tuh, mau apa nih gitu. Karena Malaysia sih sebenarnya nggak seketat Singapura ya gitu. Oh ini bener nih kita kehilangan tema teater gitu misalnya. Judulnya kan teater kapal saya nyebutnya gitu, teater kapal. Jadi gerakan-gerakan itu kayak makanya saya ngelihat di depan perahu itu kayak teater gitu ya. Karena memang mereka kehilangan gedung teater itu gitu. Itu satu masuk misalnya gitu ya. Yang lain banyak juga yang ditolak-tolak. Saya sketsa, mereka ribut, orang sipil, orang itu ribut juga tuh di meja itu. Ya saya ngegambar aja gitu. Udah pokoknya kalau dari sini pekerjaannya gimana dari sketsa ini gitu. Kita terjemahin aja perahu itu seperti apa gitu. Ya enggak, kalau mereka tadinya perahunya mau utuh perahu, saya kurang cocok gitu, kurang kena gitu. Karena saya nggak di situ. Oke. Ngikutin gitu orang apa namanya PM-nya dan segala macam itu gitu. Gitu yang terjadi. Itu yang saya baca itu kayak Kristo gitu ya, kayak seniman yang suka pakai kain itu ya. Siapa sih sama istrinya kan berdua berkaryanya tuh. Itu kan cukup pelik banget. Mereka harus keluar masuk pengadilan kan untuk buat satu karya itu gitu. Wah, nggak mungkin sih. Misalnya harus terrealisasi 8 tahun lagi si karya itu, wah gila nggak mungkin. Kalau di kita tuh. Paling cuma berapa bulan persiapannya gitu ya. Kayak Georgetown itu mungkin 2 bulan lah persiapannya. Yokohama Triennale itu mungkin April, Oktober tayang tuh. Kalau Arjok nggak, sebulan. Bulan depan pokoknya harus jadi gitu. Di Singapura 3 bulan gitu. Kayak gitu-gitunya ada rapat dan segala macam. Tapi ya itu yang saya rasakan itu sebagai seniman itu ya gitu. Ada kebebasan yang diberikan ke kita gitu. Karena bagaimanapun ya mereka udah percaya pekerjaan seni itu di situ gitu. Bukannya
Kadang-kadang kita jadi leadingnya gitu. Kayak Pak Nyoman Nuarta gitu ya. Kan susah tuh. Garuda gitu ya. Buat kantor presiden bentuknya Garuda. Wah, benar-benar kayak ini nih Wakanda nih gitu ya. Kayak markas itu. Tapi harus keras sih bagi seniman gitu. Makanya saya dengar dari Pak Nyoman, ini si Menteri PUPR bilang ini urusan presiden sama Pak Nyomannya langsung gitu, mau buat bentuknya seperti apa, kan dikasih privilege gitu sama presiden gitu, nomor 1 gitu. Wah susah banget itu masuk kering itu gitu. Nah kayak gitu ya gitu. Sebenarnya masih ada sih ya, masih ada dikit lagi ya. Oke. Nah setelah prosesi bahan organik ini dikit lagi nggak apa-apa ya. Kalau di ini kan ada Ecovox HDPE, jadi bahan palsu gitu ya. Bahan palsu dari tutup botol ini loh. Aqua gini. Ini HDPE juga gitu. Ini bukan bambu nih, bukan organik. Tapi kayak rotan sintetik. Nah, saya agak tergerak tuh dikit tuh, yang asalnya ephemeral. Kalau eternal gimana sih gitu, tapi masih pakai ciri bambunya masih ada gitu. Nah saya digandeng sama salah satu pabrik gitu. Memang awalnya ingin si bambu ini jadi filler si plastiknya itu gitu. Serat si bambunya, tapi nggak pernah berhasil gitu. Jadi mereka buatkan karakter kekerasannya yang sama gitu ya. Jadi kayak buat pipa gitu. Tapi modulnya seperti yang saya inginkan gitu. Jadi kalau kamera itu ada dari analog ke digital gitu. Ya perubahan itu aja bisa diterima gitu. Masa saya nggak bisa nerima gitu ya. Pagi sekarang saya kadang-kadang sketsa karya aja pakai AI saya. Ngetik aja gitu di AI gitu. Munculnya kayak gimana gitu. Sketsa loh itu. Ya kan kalau sketsa kan bisa ini. Tapi itu ada yang dibaca kan, sketsa itu dibaca jadi prompt kan. Nah prompt jadi gimana lagi, terus banyak generator yang beda-beda gitu. Kalau saya nerima kebaruan itu sih, saya nerima lah. Makanya HDPE juga begitu gitu. Nah jadi beberapa karya yang saya realisasiin, ya kira-kira kelihatannya mirip sih gitu. Tapi sebenarnya nggak bisa disamakan seperti bambu gitu ya. Seperti organik gitu. Tapi dia punya sifat-sifat visual yang sama lah gitu. Gitu. Ini kan besarnya sama gitu, profilnya sama, gitu kaku lah gitu. Tapi awetnya minta ampun, 14 tahun. 14 tahun dan bisa di recycle. Disebut ramah lingkungan, sebenarnya enggak juga sih. Maksa lah ramah lingkungan, bahwa ini tuh ramah lingkungan. Iyalah ya, percayalah itu ramah lingkungan gitu. Karena bisa di recycle gitu ya. Ya bisa. Memang bisa sih di recycle gitu. Ini karya setelahnya di Potato Head Bali gitu misalnya ini. Terus ini gitu. Kalau marketnya ini dari rotan gitu. Saya mungkin di sebagian diri saya senang arsitek juga gitu ya, misalnya ngerancang gitu ruang gitu. Tapi nggak pernah sadar akan skala yang baik lah gitu. Bagi saya ini sketsa aja, pokoknya tangganya segitu gitu. Tangga tuh biasanya berapa sih arsitek tuh 20-10 ya? 10 naik 20 gitu untuk kaki itu gitu misalnya gitu. Itu tetap saya tahu lah gitu-gitu. Ini tuh di Widya Chandra ini karya ini. Terus untuk pas pandemik nih ada Mask Book Cop 21 gitu ya. Sama Mbak Nadine Chandrawinata. Modelnya gitu untuk ini karya ini. Itu masih pakai HDPE juga gitu. Karena masker kan dulu kan. Sekarang masih pada pakai masker nggak ya? Ya ini maskernya nggak ada fungsinya, tapi apa namanya di event itu di Mas Book Cop itu
memang tentang itulah gitu. Gegar pandemik sebetulnya kalau saya lihat gitu ya. Yang lain juga aneh-aneh. Ada yang wah tahu apa tuh itu maskernya bentuknya. Nah ini yang karya-karya rada terakhir nih gitu buat kayak sapi yang dipotong gitu ya. Atau kayak Attack on Titan. Gitu. Nah tapi bentuk-bentuk si bambu ini nggak pernah saya tinggalin. Walaupun medianya dari logam, dari apa gitu. Tetap sifat-sifatnya itu saya rekam, saya alihkan ke medium lain juga gitu loh. Ini gitu. Ini sebenarnya modelnya ya dari bambu juga, tapi endingnya pakai logam gitu, bukan permintaan gitu ya. Hasilnya ini gitu untuk Kohler dia. Hanging sculpture. Ini yang lebih sederhana sih. Ini tuh, ini yang ini. Dulu tuh saya pernah punya dosa sama ayah saya kan seneng burung ya. Saya kesel banget nggak tahu berisik banget untuk saya si burung itu tuh saya apa namanya pukul ininya apa si kandangnya rusak gitu. Saya ingat bentuknya hancur lebur begini, aduh. Jadi saya iniin aja gitu. Itu ya nggak tahu itu konsep apa bukan ya. Maksudnya curhat aja gitu sebetulnya. Nah bentuk-bentuk ini gitu. Nah ini Artina, ada yang pernah dengar nggak? Di Jakarta, di Sarinah, Gedung Sarinah. Nah yang di bawah itu sebetulnya sound wave, apa gelombang suara ya. Dari kentongan bambu. Kalau ada bahaya. Tong, 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 tapi saya penggal gitu. Nah terus jadiin 3 dimensional dari bambu gitu. Jadi suara bambu jadi bentuk bambu gitu secara visual gitu. Itu konsepnya gitu. Nah tahunya nggak lama dari situ ada gempa Cianjur. Jadi tanda bahaya beneran tuh. Itu. Nah terus saya juga nggak kebayang. Saya tuh pengagumnya Mas Inggih juga ya, yang sepedagi itu ya. Saya nggak pernah sengaja buat produk sih. Kalau bambu itu memang promising juga si materialnya untuk jadi sebuah produk gitu ya. Ya pasti gitu. Nah, cobalah buat sadel sepeda gitu. Lagi seneng naik sepeda gitu saya gitu, terus buat sadel sepeda gitu. Coba-coba aja gitu kulit bagian dagingnya gitu. Diiris tipis-tipis gitu, terus buat mesin sendiri lah untuk planernya dan segala macem gitu, terus buat sadel gitu. Terus saya gabungin, kebetulan beli sadel-sadel murah terus manfaatin bagian rangkanya bawahnya gitu. Ya, jadi ini gitu. Tapi ini abu-abu. Sebenarnya produk yang teruji bukan. Tapi saya nganggapnya kayak karya seni juga gitu loh maksudnya. Abu-abu aja gitu di antara keduanya gitu. Kalau dibilang didudukin keras ya keras. Gitu. Kan kalau sepeda itu sebenarnya nggak usah empuk loh. Kalau kayak Tour de France itu kalau sepeda itu ternyata kalau untuk atlet itu nggak empuk. Asal dia apa namanya licin. Jadi kalau didudukin itu kan ada gesekan kaki itu. Oh saya pegang itu tuh. Wah nanti kena sembilunya gimana tuh? Gitu. Enggak lah ini kuat. Saya bekelin ke teman saya. Dia mau balapan sepeda di New York 160 kilo. Lu cobain deh pakai ini. Siap. Atlet kan berani aja gitu. Aman-aman aja tapi. Jadi terpromosikan secara tidak sengaja gitu untuk balapan itu gitu. Nggak tahu Mas Singgi gimana tuh tanggapannya? Nanti ingin saya dengar. Gitu. Terus ini dari karya terakhir saya. Jadi eksplorasinya makin kesini makin bukan kayak tadi tuh. Bukan bambu utuh gitu, tapi udah apa namanya udah dia sebagai material aja gitu di ini.
ya kita dalam momen ini ya, maksudnya ada perang di sana lah gitu maksudnya. Saya kasih imbuhan aja gitu, pakai kafiyeh ini gitu. Solidaritas dong, gitu. Ada di momennya gitu ya. Tapi memang saya taruh di ujung sini tuh ya kayak udah mulai terdesakkan gitu ya, maksudnya gitu. Itu kafiyeh itu kan itu tanah dan air kan sebetulnya, apa sih si bunga apa sih itu olive oil ya, bunga olive dan jaring ikan, jadi tanah dan air sebetulnya simbol itu gitu. Saya buat bentuk tertentu gitu ya, kayak kain gitu sampai bisa seperti itu, ternyata bambu tuh gitu. Ini misalnya kayak tas gitu misalnya, ada atau wadah bungkus atau apalah gitu sampai bisa kayak gitu sih. Saya juga surprise gitu. Ini mau saya kembangin lagi juga, punya beberapa rencana gitu yang untuk karya ini ke depannya. Terus ini jadi kayak pulau Jawa, tahu ya, kayak bentuk kontur pulau Jawa gitu, diselubungin gitu. Gitu. Ini dari seri, nggak tahu, saya suka banget tuh. Ya terutama Pulau Indonesia itu udah ikonik ya di kepala kita tuh ya gitu ya. Pulau Jawa, Pulau Kalimantan gitu. Nggak tahu, saya suka banget. Terus saya selubungin aja gitu. Gitu. Nah ini juga dari apa, kalau ini kan, kalau patung tuh jadi permukaannya gitu. Padahal dia daging ya, kalau bambu itu kan daging itu di dalam. Tapi dia jadi permukaan patungnya gitu. Ya ada unsur pemikiran itu yang sampai sekarang belum matang sih sebagai konsep gitu. Begitu teman-teman. Terima kasih. Ada yang mau merespon lagi teman-teman? Setelah 1, 2. Oke, 2 dulu. Ya. Oke, selamat malam. Perkenalkan, aku Haidar dari Arsitektur UIN Wali Songo Semarang. Mungkin mau merespon ya, ngelihat karya-karyanya keren banget. Kayak kita juga di arsitektur kan belajar tentang materi lokal bambu, yang benar-benar bambu itu sebuah material yang bisa dibilang 101, banyak banget yang bisa digunakan gitu, dari kekuatannya dan lain-lain. Terus ngelihat sekarang banyak juga arsitek sama seniman kan collab. Salah satunya mungkin yang paling bisa teman-teman lihat itu Radar Arsitektur Tan Atap, yang mana itu kan banyak banget instalasi artnya dari Mas Wisnu Ajitama. Nah, dan juga mungkin yang lebih tinggi lagi ke Pak Nyoman Nuwarta yang bikin master plan buat IKN. Mau tanya sih kepada Mas, sudah ada apa ya, kan eksplorasi bambu kan sangat luas ya. Gimana sih Mas, ada pikiran nggak kayak bikin suatu ruang yang benar-benar full dari bambu dan tercipta gitu secara struktur ruang dan lain-lain? Mungkin itu sih. Oke. Sebenarnya kalau saya bekerja dengan bambu ini kan tendensinya adalah membuat karya seni yang wilayahnya patung lah, instalasi gitu. Untuk sekali lagi untuk ke produk gitu atau ke ruangan seperti arsitektural gitu ya. Nggak pernah disengajakan gitu ya. Tapi kalau ada kolaborasi, saya pasti mau gitu. Mungkin kayak yang di terakhir itu kawan saya tuh arsitek siapa namanya yang G20 itu buat bangunan bambu itu ada arsiteknya tuh dari Bandung itu. Hepta Design bukan? Hepta. Mungkin ya. Siapa arsiteknya siapa? Ingat nggak? Lupa ya. Ya, menurut saya luar biasa juga gitu maksudnya. Nah, saya kan nggak basicnya nggak di situ ya. Secara struktur itu saya
menciptakan sendiri aja gitu. Makanya nemuin modul itu gitu, modul bambu yang dibelah-belah itu gitu. Ketika dianyam dia punya struktur sendiri gitu, nggak usah diikat kawat, nggak usah dipaku, nggak usah pasak gitu ya. Dia membentuk struktur sendiri, kekuatan sendiri gitu. Nah kalau misalnya kayak cabin kecil gitu, pernah juga untuk Lombok saya buat satu bentuk itu kayak ruangan kecil gitu, itu pernah. Tapi bukan bambu sih, SDPE gitu. Ya ini juga lebih ramah ya. Maksudnya si materialnya gitu untuk manusia itu. Tapi kalau ruang itu terus terang saya harus belajar lagi dari teman-teman arsitek gitu ya. Ya kayak saya percaya kalau patung itu kalau misalnya wilayahnya Pak Nyoman Nuarta itu gimana IKN kenapa dia dipercaya, patung itu terkadang jadi ini loh, jadi titik orientasi tugu gitu ya. Kalau zaman dulu itu ini pohon beringin ya kan. Pohon beringin itu jadi titik-titik orientasi dari sebuah kota gitu. Ya saya juga baru tahu ketika saya mulai belajar ini tuh, misalnya di tiap kota tuh kayak misalnya di Bali atau di mana tuh pohon beringin itu ditempatkan di titik-titik tertentu kan gitu ya. Ditanam secara khusus gitu, atau pohon-pohon yang umurnya bisa ratusan tahun gitu. Itu titik orientasi kota. Nah, di IKN itu mungkin Pak Nyoman dipercaya untuk itu gitu. Naruh struktur A, patung ini di sini di mana? Di bandara misalnya. Terus ini presiden, terus ada titik orientasi lain gitu. Itu tuh diciptakan, mulai ditaruh gitu. Untuk apa namanya, ya nanti kebentuk si lingkungannya gitu. Gitu nggak Mas? Jawab nggak sih? Sedikit menjawab, mungkin juga ada tanggapan lain. Mungkin dari saya ngelihat sebuah seni, patung dan lain-lain kan sebagai sebuah landasan dasar ya. Cuman di masa sekarang ini masih ada sedikit perdebatan gitu. Dimana kalau di arsitektur itu kita benar-benar memanfaatkan ruang-ruang yang ada. Sedangkan jika kita oriented dari seni dan lain-lain kan mesti banyak space-space yang tidak bisa optimal. Tapi kayak sekarang tuh belum ada jalan tengahnya gitu ya. Kayak di Pak Nyoman aja kan walaupun karyanya bagus, Pak Nyoman juga punya sebuah kontraktor kan yang benar-benar tuh nggak cuman sebagai seorang pematung mendesain sebuah bangunan, tapi mereka juga punya ahli di situ. Nah itu mungkin dari Pak Mas Joko kayak gimana sih tanggapannya gitu, kayak kita masih ada perdebatan dari seniman dan arsitektur, padahal jika kita bisa jadi satu kesatuan kan bisa menciptakan sebuah otentik yang bagus, apalagi buat kita nge-branding Indonesia. Mungkin mau tanggapan itunya sih. Iya paham sih. Kalau itu maksudnya adalah di IKN yang sekarang gitu ya, kelihatannya gitu. Pak Nyoman kenapa sih jadi arsitek juga gitu kan gitu. Singkatnya gitu. Ya itu bilik-bilik itu tuh yang di kita gitu tiba-tiba tuh terbentuk gitu ya. Sebetulnya saya juga melihat banyak sekali kawan-kawan arsitek juga buat ornamen ya, misalnya di luar lah gitu, elemen estetik gitu. Kan itu sebenarnya wilayah seni patung sebetulnya gitu. Irisan itu yang sebenarnya di antara kita itu antara rindu dendam gitu. Nggak tahu tiba-tiba jadi gitu ya. Kalau siapa yang meninggal tuh arsitek dari Iran tuh yang perempuan yang buat Zadid itu buat patung atau buat arsitek gitu, buat bangunan gitu. Pertanyaannya itu. Nah ketika kalau saya punya kawan-kawan di Eropa itu, bilik-bilik itu irisan itu hampir lebur sih. Karena di sekolahnya aja satu departemen kan ya. Sipil, arsitek, seni itu satu departemen tuh. Gitu. Roots-nya di situ. Kalau kita mau belajar ya roots-nya dari sana. Toh jujur lah maksudnya, apakah kita mungkin punya arsitek tradisional gitu, atau misalnya masuk Yori Antar gitu ya, buat dari rumah Lombok atau Flores gitu. Walaupun saya merasakan kok panas ya gitu.
begitu masuk ruangannya, apakah ini ada kegagalan bentuk atau apa gitu misalnya gitu. Kan saya nggak bisa menjawab juga gitu. Yang harusnya rumah Lombok itu memang cuma 2 tingkat misalnya gitu ya. Ini dibuatnya 4 lantai gitu. Ya panas pasti gitu ya. Mungkin itu gitu. Nah, kalau tanggapan saya misalnya mengenai misalnya Pak Nyoman masuk ke wilayah arsitektural gitu ya, kan yang buat tuh yang saya tahu hanya selubungnya sih, fasadnya. Sebetulnya fungsi fungsi bangunannya udah ada, tapi dikasih selubung, kan sebutnya selubung ya, padahal fasad itu maksudnya yang bentuk Garuda itu gitu. Ya bekerja dengan kontraktor, saya juga baru kesana sih terus terang, baru minggu lalu dari IKN gitu. Itu promising. Jadi misalnya bangunan ini setinggi tertentu itu harus bisa nahan angin sampai 160 apa sih knots atau apa ya? Dan nggak pernah terjadi ternyata di Indonesia itu. Paling kencang itu 65. Itu tuh di Kalimantan ya. Dan kita ngelihat alamnya juga, kalau misalnya pohon eukaliptusnya itu berdiri tegak, itu semuanya nggak ada yang miring gitu. Kalau di negara lain yang misalnya itu kelihatan tuh jejaknya sih. Pohon-pohon tuh agak miring, wah berarti itu cukup beresiko tuh. Pernah punya resiko untuk angin puting beliung atau apa gitu. Nah kadang-kadang gitu tuh. Jadi ya saya dapat cerita juga dari Pak Nyoman gitu, bahwa regulasi yang dia buat itu dikenakan regulasi mendirikan bangunan misalnya gitu ya. Padahal dia buat patung tapi aturannya membuat bangunan gitu. Nah itu tuh yang belum ada di kita. Dan terus terang saya juga, kalau saya dipercayakan Mendikbud sebagai asesor patung, harusnya saya dan kawan-kawan yang membuat regulasi itu sih sebetulnya. Tapi belum diperintahkan suruh buat gitu. Itu banyak PR banget lah untuk kita semua sih gitu. Oke, mungkin cukup. Makasih Mas Joko. Ya baik, perkenalkan nama saya Najmi, saya dari Arsitektur Undip. Saya pernah mengikuti suatu lomba yang melibatkan bahan bambu, itu tahun kemarin di ITB. Dan itu memang challenging banget buat cari bambu yang tepat gitu, entah itu ukurannya, entah itu kayak namanya itu teksturnya gitu yang tepat itu, sampai kayak beberapa kali ganti padahal butuhnya cuma satu ini doang gitu. Nah itu bagaimana gitu cara buat mencari bambu yang oke tanpa harus mengorbankan banyak materi yang terbuang. Terus apakah saat kita membuat suatu karya itu lebih mengutamakan efisiensi dari materialnya atau estetika atau signature yang bakal kita hadirkan? Terima kasih. Oke, milih bambu ya? Ya. Milihnya di pengepul bambu apa langsung di hutan masalahnya gitu loh? Di ini kemarin itu jadi kayak cari-cari workshop bambu gitu di daerah Tubagus Ismail. Okay. Ya berarti maksudnya material bambunya sudah tersedia dan misalnya workshop itu juga beli dari pengepul bambu kan gitu kan ya? Iya kayaknya seperti itu. Nah kalau untuk pekerjaan saya nggak bisa gitu. Jadi kadang-kadang walaupun dari pengepul, saya harus tahu dia umurnya berapa, ngambilnya, ada ciri-cirinya sih bambu itu. Berapa tahun kelihatan dari kalau misalnya di dekat bukunya itu ya, kan ada, kalau gelugu apa nyebutnya, bulu bambunya itu masih banyak, itu pasti masih muda gitu-gitulah. Banyak ciri-cirinya, arah tunasnya, yang gitu-gitu bisa kita baca sih. Dan itu perlu waktu sih untuk belajar gitu. Nah kualitas bambu yang baik itu misalnya wilayah mau diawetkan apa enggak, untuk apa nih, untuk produk anyaman untuk berapa lama gitu ya. Nah kadang-kadang pengawetan yang tradisional juga sangat membantu. Kalau saya ngelihat di Cirebon itu, di mana sih pabrik genteng tuh mana ya? Di daerah Cirebon tuh.
adalah Jatiwangi. Jatiwangi. Itu tuh sebenarnya ada sungai-sungai yang apa namanya di bulan tertentu untuk ngawetin bambu tuh. Saya lihat jejak-jejaknya. Tapi industrinya berubah jadi industri genteng gitu. Dan itu industri pengawetan bambunya udah ditinggalin gitu. Berarti kan punya potensi wilayah itu ya. Itu karena saya ngelihat, loh ini kok, ini ada loh. Mungkin si mbahnya dulu gitu ngawetin bambunya di sungai, di sawah gitu. Tapi generasi berikutnya udah nggak ngerjain itu. Karena, wah genteng lebih laku gitu. Gitu. Dulunya jualan bambu, jualan apa gitu, ada sebagian dari mereka tuh masyarakatnya gitu. Nah biasanya yang diawetkan dengan cukup sabar gitu ya, direndam, kayak jati pendem atau apalah bambu di sawah itu biasanya kualitasnya cukup bagus gitu. Selain kita misalnya memilih langsung di hutan gitu ya, kan kalau di Jawa Barat tuh namanya satu rumpun itu banyak itu satu dapur gitu. Nah itu tuh generasi keduanya, jangan yang tumbuh yang pertama tapi generasi yang keduanya. Disebutnya saadi, nyebutnya itu. Jadi yang ini ditebang dulu, tumbuh lagi 1 tahun kemudian, 1,5 tahun kemudian, nah itu yang bagus tuh. Kadang-kadang begitu. Jangan yang generasi pertamanya. Biasanya generasi pertama toksik. Enggak, ya gitulah maksudnya gitu. Terus ada ciri lain misalnya ada istilah awi. Awi itu hirupnya di lamping, di kemiringan. Nah jadi air tuh lewat, kalau dari gunung tuh hujan lewat gitu. Terus diserap di atas. Nah kalau yang pengepul nebangnya misalnya sebelum jam 12 siang, itu pasti busuk tuh. Jadi setelah jam 12 siang atau mulai jam 12 siang gitu ya, baru mulai nebang. Karena bambu itu lagi makan, lagi nyerap air, airnya belum balik ke bawah, belum turun lagi, udah ditebang gitu. Jadi kandungan airnya banyak. Nah gitu-gitulah. Bisa belajar kayak gitu dari wilayah-wilayah tradisi gitu ya. Itu karena sempet, dulu saya belajar dari ya apa namanya, ya kawan lama saya jauh lebih senior lah gitu di perbambuan gitu. Itu ketika pegawainya nebang pagi-pagi itu wah dimarahin habis-habisan tuh. Dia nggak ngerti, nggak ngejelasin gitu. Ini pasti nggak bener lah kalau dibuat apa namanya untuk bambu apalagi struktur gitu. Gitu. Jadi ada waktu tebang. Sebenarnya kita banyak kehilangan itu sih di tradisi itu. Kalau di Bali itu kan ada tanggalan-tanggalan ya. Kapan apa tanggal kayu, logam yang gitu-gitu tuh. Nah di Bali tuh detail banget tuh. Sampai bulan purnama nggak pernah salah gitu. Sementara kita selalu ribut masalah bulan puasa kapan itu. Gitu. Kadang-kadang gitu loh. Begitu. Terus mau tahu juga gimana cara kayak membuat karya yang kan pasti kayak tadi yang Mas Aji Tama, terus sekarang Mas Joko juga gitu membuat dari bambu. Itu gimana sih cara kita menjadi suatu apa ya punya icon tertentu jadi bisa dikenal sama khalayak luas sampai bisa bekerja sama event-event atau stakeholder yang besar gitu. Terima kasih. Gimana ya? Ya apa namanya? Ya kudu. Kalau saya kayak nggak punya cita-cita lain kayaknya ya, gitu ya maksudnya. Udah aja kekeh di situ terus gitu. Kayak misalnya pelukis di China, misalnya kamu gambar kuda seumur-umur gambar kuda aja mulu gitu, gambar pemandangan gitu. Atau kayak apa namanya? Kalau dikit kayak Nabi Muhammad gitu punya kepercayaan suruh berburu gitu, nggak pernah meleset gitu ya untuk berburu itu ya gitu. Karena fokusnya nggak banyak gitu, kayaknya begitu ya. Terus ya harus ngulik sih gitu, bahasa mudahnya begitu. Kalau ingin punya signature sendiri ya harus original walaupun nggak ada yang baru di bawah matahari ini gitu sih. Apa sih bahasa Inggrisnya, there's nothing new under the sun gitu ya misalnya gitu.
Ada banyak. Menurut saya harus tetap mencari sih gitu. Ya saya juga ingin banyak berubah gitu, ingin banyak pergeseran nggak usah terlalu jauh lah gitu. Bisa ngadaptasi, digabung-gabung gitu dari pengalaman orang atau apa gitu, jadi tantangan, gagal, ya gitu-gitulah. Sama kok, semua juga begitu. Ya, mudah-mudahan tetap bingung. Ya sudah. Mas Joko bisa memberi closing statement, mungkin pesan-pesan buat rekan-rekan yang sedang merintis karirnya. Oke, ya intinya sih sebetulnya kalau untuk berkarya atau menekuni bidang apapun, menurut saya tentu di dalam semua juga mengalami kebingungan ya. Seperti saya ingin membuat karya, ada yang lainnya atau pergeseran menemukan teknik lainnya sampai pusing gitu, harus berstrategi. Tapi itu kayaknya setengah jalan menuju nggak tahu apa ya gitu maksudnya. Yang kita cari gitu ya. Dan kalau berhenti ya udah gitu. Kayak naik sepeda aja gitu, harus terus muter gitu kaki gitu ya. Maksudnya, itu akan pasti akan tetap jalan gitu. Saya nggak tahu ya untuk teman-teman yang muda gitu. Saya pikir ya mimpi itu harus tetap ada sih kalau menurut saya gitu ya. Memimpikan hal-hal yang nggak mungkin itu kayaknya harus tetap ada gitu ya. Dan harus percaya sama pekerjaan kita walaupun sedikit gitu. Tapi maksudnya itu ketika dijalankan, dirintis, akan menjadi sesuatu, kita harus percaya itu gitu. Paling gitu ya, apalagi ya. Saya juga jadi bingung sendiri jadinya. Baik, terima kasih banyak Mas Joko. Ya, kita tepuk tangan untuk kelas ini yang sudah merespon dengan sangat luar biasa. Terima kasih banyak Mas Joko. Tadi kita sangat terpesona dengan karya-karyanya yang ditampilkan unik-unik semua. Dari yang instalasi yang gede-gede, dari yang karya-karya yang sederhana, sampai tadi ada produk ya. Dan ternyata Mas Joko nanti ke depannya masih punya obsesi untuk mengembangkan berbagai hal yang baru, perpaduan yang baru. Jadi dalam berkarya yang puluhan tahun pun masih ada perkembangan-perkembangan walaupun fokusnya di bambu. Jadi teman-teman, sesi ini kita akhiri, kita akan berfoto bersama dengan Mas Joko Avianto. Setelah itu